Pagi hari ini kita sudah bersama Ustadz Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita berdoa juga teman-teman sehat semuanya. Lalu juga ya kita nggak bosan ya, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 belum selesai. Nah, kita selesaikan sama-sama pakai masker seperti Iya. Pak Ustadz, kita akan bahas apa nih hari ini? Tentang ancaman rentenir terhadap keluarga. Wah, itu besar sekali biasanya. Oh iya, karena banyak menghancurkan rumah tangga kan. Iya, benar-benar. Saya pernah lihat beberapa kasus seperti itu. Jadi sering didatangi rentenir, suaminya utang seperti itu kan. Iya, betul. Lalu istrinya udah lah, aku nggak tahan lagi gini kan. Iya. Cara ya sini. Silakan Pak Ustadz. Oke, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, kita, saya, dan semua orang ya sebenarnya ya sering mengingatkan ancaman rentenir terhadap keutuhan rumah tangga. Rentenir ini kan ada yang maya, ada yang nyata. Yang maya jelas pinjol, ya, walaupun tidak semua pinjol ya, jadi jangan disamaratakan. Ada yang nyata. Yang nyata ini sudah dari zaman dulu ya, dari zaman kita belum lahir mungkin sudah ada. Ya, ada orang dulu menyebutnya tengkulak. Ya, sekarang ini katakanlah nyebut rentenir. Yang tegasnya rentenir itu apa? Rentenir itu meminjamkan sesuatu dengan bunga tinggi. Itulah rentenir. Sebenarnya apa saja, bukan hanya uang. Kan ada yang meminjamkan mobil, nanti sewanya sekian. Rentenir ini adalah seseorang atau lembaga yang meminjamkan sesuatu dengan bunga tinggi. Betul. Itu rentenir adanya. Nah, kalau dalam lembaga biasanya ada dua. Ada koperasi. Nah, itu banyak di sekitar kita. Tapi tak perlu saya sebut koperasinya, melanggar kode etik pula. Satu. Yang kedua, ada yang mengaku lembaga keuangan mikro. Dia mengaku ini salah satu anak perusahaan atau semacam cabang dari bank tertentu. Ada juga. Tetapi yang paling banyak juga pribadi. Pribadi ini tidak berbadan hukum. Karena kita punya modal 100 juta, itu bisa dalam 1 bulan kita bergaji jutaan minimal dari modal 100 juta itu. Ya, alasan mereka daripada duit 100 juta ditabung di bank, paling sebulan hanya dapat berapa ratus ribu bunganya ya. Tapi kalau dipinjamkan langsung bahkan bisa dapat puluhan juta. Karena mereka itu biasanya secara umum sama ya. Kalau minjam 1 juta nanti baliknya itu sekitar 1.400.000. Itu bunganya tuh? Iya, dalam 40 hari. Karena nagihnya kan harian. Dari 1 juta itu biasa yang diberikan hanya 900 kalau minjam pertama ya. Yang 50.000 itu katanya administrasi. Yang 50.000 adalah pembayaran pertama, entah apalah. Tapi untuk minjam berikutnya kalau sudah jadi anggota ya, kalau 1 juta diberikan 950 karena dianggap sudah punya tabungan, buku tabungan administrasi sudah ada gitu. Itu umumnya seperti itu. Itu yang saya maksud rentenir. Walaupun sejarah rentenir itu kan sebenarnya bahasa lain dari riba ya. Sementara kalau yang lain saya belum bisa berani mengatakan riba menurut hukum atau undang-undang seperti bank. Betulkah riba? Itu memang masih multitafsir. Ya memang betul kriteria riba itu kan melebihkan sesuatu atas hutang yang telah kita pinjam. Itu riba namanya. Tapi kan ketika dikaitkan tentang perubahan nilai mata uang dan uang orang lain kita pakai, itu tak memungkinkan lagi kalau minjam 1 juta balik 1 juta. Kecuali ada yang lain. Makanya para ulama
beda pendapat ya. Tapi kalau rentenir ini jelas dosanya karena dianggap mencekik karena maaf bunganya itu berlebihan. Yang ada dalam agama kan sebenarnya bagi hasil bukan bunga. Nah, ancaman rentenir terhadap keluarga ini memang harus hati-hati. Nah, maka solusinya supaya kita tidak terjebak hutang yang bunganya berlipat-lipat, yang pertama memang seorang suami harus bekerja keras sebelum nikah malah. Sehingga ketika sudah menikah, kita sudah punya punya rumah, walaupun rumah itu tidak 100% lunas, paling tidak DP-nya misalnya lebih dari 50% supaya tidak berat lagi. Jadi seorang suami memang harus bekerja keras, jangan pemalas. Karena sebenarnya menurut saya ya, tidak ada satupun orang yang mau minjam uang ke rentenir. Ini yang terjadi kan karena terpaksa. Kebutuhan. Salah satunya suami mungkin pemalas, yang kurang kerja keras. Akhirnya dia terjebak rentenir, itu satu ya. Kemudian yang kedua ya, jangan boros-boros. Kita kan harus ukur baju di badan. Kalau suami misalnya gaji itu 1 bulan hanya 3 juta, habis untuk listrik, biaya anak sekolah, makan, minum, jangan suka nongkrong di kedai kopi. Ini sudahlah pendapatan sedikit, nongkrong di kedai kopi misalnya habis 50.000, kalau 1 bulan 1.500.000. Celakanya bergaya pula orang kaya, manggil orang lain pula rame-rame. Nah, dampaknya nanti kita akan terjebak ke rentenir seperti itu. Besar pasaknya. Ya, minjam supaya gengsi gitu. Ya, gitu. Nah, yang ketiga yang harus betul-betul dihindari adalah istri. Ya, karena istri ini juga ternyata banyak juga minjam uang ke rentenir diam-diam. Tak ngomong dengan suami, nanti kan suami pula yang celaka. Karena banyak juga kejadian rumah tangga berantakan, istri terlilit utang. Alasan istri baik sebenarnya untuk membantu ekonomi suami awalnya, karena ingin berusaha lah, ingin inilah, ingin itulah, tapi tidak terputar uangnya. Ya, tidak terputar uangnya, maka disitulah tercekek juga. Oleh karena itu sebagai suami tolong kontrol istri. Mengontrol istri ini bukan hanya kelakuannya dikontrol, keuangan itu dikontrol juga. Mengontrol keuangan istri itu bukan hanya menanyakan uang kok habis terus, hanya sesekali tanya juga uangmu kurang apa tidak. Sebab kalau uang kurang ya pastilah istri itu kadang-kadang terjebak ke rentenir juga. Jadi bina istri itu, kontrol istri itu uangnya cukup apa tidak, sehingga tidak terjebak ke rentenir. Yang kedua, penggunanya bagaimana? Karena banyak istri ini salah satu penyebab rusak itu kan jiwa konsumtif. Nah, ada kawannya misalnya kan punya ini, punya itu, pengen juga. Rentenir di sini juga bagian salah satunya adalah kredit ya. Terlalu banyak kredit. Ada karpet lewat, kredit, ada ketua taklim nawarkan baju, memang murah, tapi ketika sampai 50 item kan banyak juga. Dan istri yang seperti itu terbiasa, karena maklumlah dia jiwa konsumtifnya belum hilang, dia terbayang mungkin masih gadis, kadang bedak pun kredit, semua kredit. Oleh karena itu istri itu selain dikontrol keuangannya, juga dikontrol moralnya, dan yang paling penting juga kontrol siapa teman-temannya. Karena teman-teman inilah yang mempengaruhi seperti itu. Jadi istri dibina. Kalau kita, karena kan laki-laki kan kepala rumah tangga nih, maka suami juga selain harus kerja keras, semua keadaan ekonomi dicukupi gitu ya. Juga jangan banyak ya belanja sini kedai kopi yang menghabiskan keuangan. Istri juga kontrol keuangannya ya, keimanannya, temannya dan segala macam. Terus yang paling penting jangan lupa kita harus bertempat tinggal yang aman. Nah, contoh begini, kalau misalnya kita pendapatan pas-pasan, ya biarkan sajalah kita tinggal di rumah RSS. Ya, tujuannya supaya daya dorong memaksakan kehendak itu tidak ada, minimal tidak terpengaruh.
Ya. Cuman kalau misalnya kita pendapatan sedikit, berada pula pada lingkungan jet set. Lingkungan jet set itu lingkungan orang kaya-kaya yang kebetulan banyak emak-emak sosialita, entah apalah itu namanya, sosialita itu ya, itu maka berdampak istri kita atau kita ketika tidak memenuhi kebiasaan seperti orang-orang nanti akan malu. Maka kita lebih bagus tinggal di yang biasa-biasa saja, jauh dari jiwa lingkungan konsumtif dan pengaruh-pengaruh rentenir itu sendiri. Tapi agak berat sepertinya melakukan itu sekarang, karena kan maaf ya, banyak layanan, kita contoh ya beberapa platform seperti itu kan sekarang sudah menawarkan pay letter seperti itu, yang ambil sekarang nanti bisa dicicil seperti itu kan layanannya ada di ujung jari juga, jadi semakin memudahkan dan teman-teman pasti wah udahlah gampang nih ambil aja gitu kan, konsumtifnya tinggi sekali. Iya, karena dia merasa kan gini, akibat dari teknologi yang namanya Android ini, kan semua barang ada, buat cantik belum tentu kualitas ya, cantik. Nah kebetulan jadi sudahlah barangnya mudah didapat, cantik pula karena ada sistem online itu, duit juga bisa. Jadi sekarang ini kalau kita mau, uang selalu ada. Karena kadang-kadang pinjol itu yang online ya, tidak nyata, itu kan kita tidak harus ketemu dulu, bisa dapat. Yang penting uangnya sedikit, katakanlah 1 juta atau 2 juta. Tapi ingat, ada 2 yang harus diperhatikan. Begitu nanti tidak dibayar, secara hukum kita bisa terjerat. Secara hukum ya, karena sekarang ada istilahnya ketentuan undang-undang ITE itu. Jadi ketika kita oke, berarti secara hukum kita ini sebenarnya sudah bisa membayar, karena itu bagian dari janji, gitu kan. Yang kedua, kalaupun toh dia nanti belum menagih, kita akan diteror. Karena dia kan tahu siapa kita, nomor HP itu, makanya nomor HP bisa disadap sebenarnya. Jadi nomor HP yang ada di kita itu bisa tersadap. Misalnya kita habis ini menelpon siapa, istrinya, suaminya, dia itu tahu. Itulah nanti yang diberitahu, kita akan malu. Dan ingat, saya juga beberapa kawan ada yang juga berprofesi tukang tagih. Ternyata tukang tagih ini tidak bekerja hanya pada satu perusahaan. Misalnya si A memang kerja tukang tagih. Jadi perusahaan apapun nanti dia minta tolong dengan dia. Nah, kan gitu. Jadi ternyata dia juga digaji sebulan sekian. Ya mirip outsourcing juga. Gitu kan? Nah, nanti pemilik perusahaan outsourcing itu lah yang mencari siapa yang nak minta tagih kan. Artinya dia sebenarnya tidak bekerja pada satu perusahaan. Oleh karena itu kita hati-hati, karena tidak dibayar pun kalau kita minjam banyak masuk penjara. Yang kedua juga nanti tukang tagih pasti ada, walaupun kita belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi menurut saya itulah yang menjadikan kita berjiwa konsumtif, supaya kita tidak terjebak dengan rentenir. Itu tadi menurut saya, jangan pemalas, yang kedua jangan berjiwa konsumtif. Saya kira itu. Tapi apakah sebenarnya kan ini kan pendidikan yang dasar nih sebenarnya, harusnya apakah dimulai sebelum pernikahan dilaksanakan atau bagaimana? Karena ini kan sifatnya jangka panjang. Kayak tadi misalnya ada yang hutang cuma 1 juta, lalu ujung-ujungnya ini kita bicara pinjol ya, tiba-tiba hutangnya jadi 100 juta seperti itu. Bagaimana Pak Mario? Ya pertama kalau tentang pendidikan ya, itu kan dalam ta'aruf kan harus kita pahami karakter masing-masing. Kan bisa terlihat ketika kita mencari seorang gadis desa yang polos, tidak jiwa konsumtif ya, itu insya Allah relatif lebih stabil setelah menikah. Dengan catatan si istri itu dibawa kepada lingkungan yang mirip-mirip dengan suasana lingkungan desa. Itu kan? Tapi walaupun kita dapatnya dari Gunung Singgalang Sumatera Barat situ, dibawa pula ke Batam, sama juga. Makanya awal itu tak ada jaminan, kecuali dari awal lingkungan biasa ke tempat lingkungan yang biasa, no problem itu. Nah, atau sebaliknya, dulu ketika kita mendapatkan memang berjiwa konsumtif. Berjiwa konsumtif itu bisa kita lihat siapa emaknya, siapa bapaknya, siapa adik-beradiknya. Kalau berjiwa konsumtif, nah kita ukur saya mampu apa tidak.
Kadang-kadang laki-laki ini kan hanya melihat tertarik karena cantik. Nah, cantik ingat modalnya besar. Artinya ketika kita mendapatkan seorang calon istri yang memang konsumtif, gitu ya, kan bisa kita tebak adiknya siapa, kakaknya siapa, orang tuanya siapa. Ketika kita mau menikah dengan dia, berarti kita harus siap. Harus paham. Siap dan paham memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini cantik. Ketika tak cukup, tak sanggup, jangan cari dia. Tapi kalau kita sanggup, silakan. Habis itu dibina bertahap. Insya Allah tak ada masalah. Makanya dalam ta'aruf betul. Nah, makanya bisakah pinjaman orang 10 juta di 100 juta? Bisa. Memang bunga berbunga. Dan ingat kemarin kan ada Kapolri ya menangkap, kalau nggak salah di Jakarta ada ya, ada beberapa orang. Karena memang itu sudah modus juga, saya kira itu. Alhamdulillah ya. Tapi ingat, pinjol ini jumlahnya juga ratusan juga, yang ditangkap kan hanya beberapa. Karena pinjol ini bukan hanya, jangankan yang di Jakarta, sekitar kita ini banyak sebenarnya. Saya kira itu. Baik, mendengar RRI di mana saja Anda berada, Anda dapat bergabung bersama kami di 0778463351, kembali lagi di 0778463351. Mungkin sekalian mau konsultasi gitu ya, terkait gimana nih cara pasar ini. Kita angkat satu penelpon. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Syahdan. Oh, paham saya. Pak Syahdan. Silakan Pak Syahdan dengan Ustaz Mariono. Waalaikumsalam ya. Iya. Tapi ya kita bilang masalah ikhlas itu bagaimana apakah itu Arab dan akan atau tidak? Oke. Ada ikhlas gitu kan? Ya, tapi tak tahu hatinya. Iya. Kadang-kadang kan terpaksa gitu ya. Amin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Syahdan di Tanjung Balai Karimun. Oke. Kalau itu Bang Syahdan tidak masuk kategori riba dan tidak masuk kategori rentenir, namanya kan sedekah. Wajarlah ketika kita telah menolong dia memberikan sesuatu kepada kita. Apa bedanya kita misalnya ketika kita mau sedekah, minta tolong cari wong jauh rewang, bantu-bantu di rumah misalnya kan. Nanti selesai acara maka sebagian makanan, minuman, uang yang dia juga mengerjakannya diberikan, boleh-boleh saja gitu ya. Jadi jawaban saya Bang Syahdan, yang seperti itu tidak masuk kategori dosa atau masuk kategori riba, karena kita tidak menetapkan. Yang tidak boleh itu kan misalnya ditetapkan ya, kau minjam 1 juta, nanti tolong bunganya atau berikan saya keuntungan misalnya 500.000 ya atau 100.000 ya, itu nggak boleh. Nah kan bedanya sebenarnya ini kan beda-beda tipis ya antara bunga dengan bagi hasil. Sebenarnya letaknya pada akar. Misalnya kan banyak orang protes nih, Pak, kenapa bank syariah kok kadang-kadang lebih tinggi ya daripada bank konvensional? Bunganya. Kan sama juga itu. Saya bilang itu letaknya kan pada akar. Dalam Islam kan yang boleh itu bagi hasil, bunga tidak boleh. Apa bedanya? Kalau bagi hasil, kalau berhasil, gitu kan? Kalau enggak bisa begitu. Kalau bunga mau berhasil atau tidak berhasil, pokoknya berbunga, gitu kan? Cuman persoalan yang sering diperdebatkan orang di bank syariah itu bagi hasil kok sudah ditetapkan, katanya itu hanya sekedar perkiraan. Tapi kalau yang namanya bunga mau hasil atau tidak wajib diberikan. Nah itulah yang menjadikan kadang-kadang bunga bank syariah kalau tidak mau disebut bagi hasil ya, untuk memudahkan kata-kata lebih tinggi karena dia akan safety. Untuk apa ya? Untuk jaga-jaga yang lain bangkrut, dialah yang memberikan subsidi. Tapi selisih juga tidak banyak, sedikit sekali selisihnya. Ya. Mungkin ada teman kita yang tidak mau bersama seperti itu ya. Iya.
bingung bagaimana cara keluar dari jeratan seperti itu, apalagi rumah tangganya sudah diambang-ambang apa katakan diambang-ambang kehancuran seperti itu. Nah, tapi bingung cara keluarnya seperti apa, sedangkan mungkin utang-utangnya besar sekali seperti itu. Kalau kita gambarkan dia kayak pakai pelampung tapi bebannya tuh besar banget seperti itu. Seperti apa? Oke, begini ya. Ketika kita sudah kadung terlilit hutang, ini kan, ketika tidak cerai, bagaimana? Ingin melepaskan beban itu. Ketika cerai, bagaimana anak? Saya ingin berikan gambaran begini. Misalnya suami ini hutangnya banyak, bebannya banyak luar biasa. Tapi banyak suami ini tak bertanggung jawab. Ketika giliran ada juru tagih datang, dia minggat, dia lari dari rumah. Nanti kan biasanya istri yang tersandera oleh tukang tagih itu. Istri yang handle jadinya. Ya, yang iya. menghadapi ya. Yang menghadapi. Maka istri kadang tidak bisa keluar rumah. Tersandera itu tadi tujuannya tentu istrinya itu supaya memaksa suami membayar. Itu tujuannya. Tujuan lain tentu mungkin semua hartanya habis seperti itu. Ada juga sebalik, istri yang banyak utang, ada juga itu karena gara-gara rantai itu tadi. Lalu bagaimana solusinya? Ketika tidak cerai, rumah tangga akan semakin memanas, terutama salah satu pihak tidak bertanggung jawab. Tapi ketika cerai, bagaimana anak? Ya sebenarnya kan dulu sudah saya kasih rumus ya. Rumusnya adalah boleh cerai apabila menghadapi dua ancaman. Satu, terancam akidah. Yang kedua, terancam jiwa atau nyawa. Terancam akidah yang seperti apa? Ya, cara terancam akidah begini. Kalau rumah tangga ini bertahan, akidah akan terancam. Artinya misalnya pergi ke dukun yang menjadikan dia syirik, ada masalahnya. Yang kedua, atau diajak pindah agama, ada yang seperti itu cepat cerai. Yang kedua, nyawa terancam. Salah satu nyawa terancam itu tadi kan banyak tukang tagih ini. Pokoknya kalau tak dibayar, istrimu terjadi apa-apa, anakmu nanti akan terjadi apa-apa. Itu tak usah banyak pikir panjang, cepat putus. Tapi kalau hanya batas teror, buat malu segala macam, tahan kan apa-apa, rumah diambil orang, TV diambil orang, kulkas, rumah ludes sekalipun tidak masalah. Yang penting rumah tangga bertahan, kecuali menghadapi dua ancaman tadi, akidah dengan nyawa. Kan kita daripada misalnya bertahan nanti anak saya bakal diculik, kan bisa kan? Karena ada yang menculik seperti itu, ada di Batam kejadian. Jadi istri itu yang disandera. Istri pun ada yang. Iya, istri yang disandera dengan harapan bayar utang. Ternyata disandera itu pun diletakkan di kantor polisi. Rupanya masih ada keluarga, tapi tentu dalam ini adalah oknum ya. Tapi sebenarnya niatnya baik, bukan tak baik. Artinya kan gini, kalau ditaruh di rumahnya nanti dianggap penculikan. Kalau di kantor polisi kan maksudnya supaya sang suami itu mau berjanji, membuat pernyataan, kira-kira ini setiap dicari hasil tak minggat aja kan pusing. Tapi menurut saya bagus juga diambil istrinya, letakkan kantor polisi, harapan polisi nanti memanggil laki-laki itu, bukan diapa-apain juga. Itu cara yang baik. Cara yang baik sebenarnya nggak boleh itu kan disimpan di rumah atau di mana walaupun tak diapa-apain. Kan bisa disebut penculikan. Nah seperti itu. Nah maksud saya ketika kata diibaratkan pelampung tak sanggup tadi ya, kalau kira-kira mengancam nyawa ya putuslah, ngapain dipertahankan. Tapi kalau misalnya tidak mengancam nyawa, hanya gertak-gertak biasa, kalau sekedar pusing, sabarlah. Karena juga kita tidak boleh menghindar dari masalah yang besar. Saya contoh, suami banyak utang, ya tiba-tiba kita minggat, bini nih, itu istri kurang ajar itu. Kenapa? Jangan sampai giliran enaknya mau, giliran susah tak mau. Nah itu betul itu kan. Nah sekarang dibalik,
Kalau istri yang banyak utang, apakah suami lari? Jangan dulu. Kenapa? Karena istri itu adalah tanggung jawab suami. Kan Kalau sudah nikah kan sudah jadi. Iya, kalau selama ini misalnya istri banyak utang ke rentenir, sudah belum melakukan pembinaan, sudah belum dibina imannya, sudah belum dibina jiwanya. Kalau misalnya istri menjadi tak betul gara-gara suami tidak membina, kemudian istri kurang ajar, masa suami lepas tanggung jawab? Kan nggak boleh. Jadi tadi kepada perempuan laki-laki ya jangan cari enaknya aja, susahnya pun kita harus mau. Kecuali dua hal ya, mengancam nyawa dan akibat. Ya. Susah senang harus sama-sama. Iya, gitu. Baik, pendengar RRI, Anda dapat bergabung bersama kami di 0778 463 351. Nah, jadi ini kan masalah biasanya kan kayak gini nih, Ustaz. Punya utang, mau diselesain, tapi sifatnya malah jadi lubang tutup lubang seperti itu. Ini misalnya kita laki-laki nih, mau melakukan hal itu, istrinya harusnya seperti apa? Apakah dia harus melarang atau bagaimana, Ustaz? Karena kan ada kan istri yang malas-malas, udah ambil aja, nanti kita tutup lagi kayak gini. Justru malah menjerumuskan jatuhnya seperti itu, Ustaz. Pertama kan hati-hati dengan wanita. Wanita ini kan objek, subjeknya. Iya, subjeknya kan tetap laki-laki. Artinya yang menentukan itu kan subjek, orang laki-laki. Wanita ini jangan sepenuhnya diikuti, ya, seperti itu. Nah, ketika menghadapi kasus seperti itu tadi, istri boleh memberikan masukan, istri boleh memberikan saran, istri boleh memaksa suami, mengkompori suami, memotivasi suami untuk memiliki sesuatu. Kadang-kadang suami ini kalau tak dipanas-panasi oleh istri juga tak ada semangat juga. Maka supaya punya sesuatu memang bini itu cerewet juga, maka suami bisa gerak ya. Tapi kalau kira-kira suami bakal terjerumus, jangan. Tapi saran saya, teorinya jangan sekaligus bagaimana? Ya artinya kalau misalnya suami ingin kredit misalnya atau ingin apa, jangan yang sifatnya besar, tes dulu yang kecil-kecil. Karena jangan sampai istri itu sombong gara-gara sesuatu yang dibelikan suami, sudah ada kredit sombong pula. Nah, itu kan tak baik. Karena contoh misalnya istri ingin beli mobil, kemampuan suami terbatas, jangan pula belikan mobil yang agak bagus, jangan yang Alphard, misalnya Fortune, belikan saja kalau kemampuan terbatas, misalnya Agya. Ya enggak apa-apa, jangan sampai nanti kalau beli mobil Agya saja dia sombong. Karena ketika istri sombong ini kan suami yang dosa. Jadi suami jangan sampai menjerumuskan diri sendiri. Karena istrinya banyak juga yang sombong ya, seperti itu ya. Belikan yang biasa, bertahap maksud saya. Seperti itu. Sebab kalau nanti misalnya Agya dulu, nanti tiba-tiba mobil yang agak beda, itu biasanya ya ada orangnya jangan sampai muncul OKB lah, orang kaya baru. Sebab kalau muncul orang kaya baru nanti dia kaget, sesuatu akan terjadi seperti itu ya. Nah kemudian yang paling penting juga bagi laki-laki, ketika sebelum melangkah cek siapa istri saya, siapa saya. Istri ini sebenarnya memiliki sesuatu, apa tujuannya. Kalau tujuannya untuk kebaikan, ya belikan saja. Contoh misalnya ya tolong belikan mobil ya, kredit pun tak apa-apa, tapi mobilnya mobil backup misalnya kan. Biarlah nanti bunda yang nyupir sendiri. Kan ada juga di Batam yang mobil backup, dia yang nyupir. Kan enak kalau backup tuh, artinya kan tidak mengganggu pekerjaan rumah. Tergantung Anda minta antar barang, cek sepi nggak saya. Belanja ke pasar bisa, daripada mobil Avanza ya, misalnya seperti itu kan tidak akan sombong itu kan. Tapi walaupun Avanza misalnya kayak saya belikan mobil Avanza supaya kalau pergi ngantar anak tak kehujanan, yang ngantar anak cuma 10 meter pun. Nah itu kan, jadi maksud saya tuh lihat dulu istri itu apa maksud dari minjam itu. Kemudian suami juga harus memikir juga saya mampu apa tidak. Nah, kecuali suami memang memiliki kemampuan, tapi mampu di sini yang saya maksud ya itu harus stabil dulu. Karena banyak suami ini misalnya selama ini kerjanya susah, kerja di Tanjung Muncang ya
saya maaf gaji pas-pasan. Tiba-tiba diterima di McDermott yang gajinya 3 juta langsung 30. Jangan gara-gara pindah kerja di McDermott 3 juta jadi 30 tiba-tiba beli mobil mewah. Ya belum tentu perusahaan stabil kan. Iya. Bagaimana kalau udah 3 bulan di PHK pula? Nah itu kan susah pula itu nanti. Jadi oleh itu stabilkan dulu. Saya kira itu. Nah. Oke, baik. Pak Ya. Mariano, berarti kita harus stabilkan dulu ya tadi ya. Iya, Dan iya. juga dibedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Ya seperti itu. betul kira-kira Karena kan seperti itu. kalau keinginan kan cuma ingin seperti itu. Ya. Pengen kelihatan wah gitu kan. Ya. Kalau kebutuhan kan kita butuhnya apa seperti itu kan. Iya betul. Kayak pickup tadi lah, Nah. istilahnya kayak pickup tadi ya. Ini rupanya bisa dipakai Ya. untuk ini kan justru menghasilkan, Menghasilkan. tidak turun. Kalau misalnya beli mobil yang biasa itu kan harganya biasanya turun tuh. Kalau pickup Ya. kan memang agak stabil sedikit tapi Ya. bisa digunakan untuk memutar uang seperti itu. Ya seperti itu. Pak Mariano, Iya. di menit-menit terakhir perjumpaan kita pada hari ini, pesan-pesannya kepada masyarakat terkait tema kita pada hari ini. Silakan. Oke, baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, pesan saya, ancaman rentenir itu sangat nyata dalam membangun keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu jangan sampai terjebak. Supaya tidak terjebak, khusus laki-laki, janganlah jadi laki-laki pemalas. Karena kebutuhan isi semakin hari semakin meningkat. Kebutuhan isi itu berarti kebutuhan kita ya, baik listrik, air, anak sekolah itu semakin tinggi. Karena kebutuhan akan terus semakin tinggi, maka suami tingkatkan kinerja. Satu ya, jangan pemalas. Yang kedua, suami juga jangan boros. Ketika boros nanti terpaksa kerentenir juga. Anak butuh sekolah, butuh ini, butuh itu. Nah suami ya boros. Kenapa jangan boros? Belum tentu kerja kita ini kan stabil. Katakanlah kalau kita kerja 1 bulan 3 juta, ada sisa duit 300.000. Jangan duit 300.000 dihabiskan kedai kopi. Ya kalau kerja kita lancar. Kalau setiap bulan katakanlah ditabung 300.000, kalau 1 tahun kan sudah sekian juta. Mana tahu suatu saat di PHK sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru kan ada tabungan. Itu ya masih bisa menyelamatkan selama belum ada pekerjaan. Untuk istri sama, jangan boros-boros. Suamimu sekarang sedang kerja, betul, tapi kan belum tentu selamanya kerja. Terus suamimu sekarang sedang setia, betul, siapa tahu suatu saat dibawa kabur, dibawa pelakor. Kita nggak tahu. Banyak juga para mbak janda terjebak rentenir gara-gara diceraikan suami. Oleh karena itu rajin-rajinlah menabung, jangan boros. Ya, kemudian jangan sampai terjebak nyanyian rentenir. Memang minjamnya gampang, ya tak perlu ini tiba-tiba cair. Tapi ingat cekekannya nanti bagaimana. Perlu pertimbangan baik-baik. Tapi satu hal yang harus kita ingat, tanamkan agama yang kuat ya. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mau ikhtiar dan berdoa, insya Allah tanpa rentenir pun kita bisa hidup. Tapi memang harus memiliki iman ya. Jadi kerja cerdas, kerja keras, dan kerja ikhlas, selalu berdoa. Insya Allah kita akan terhindar dari yang kadang-kadang banyak sekali menghancurkan bangunan rumah tangga. Saya kira itu Pak. 78433551 di line WhatsApp Pak Ustadz di 089663982883. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Izin bertanya, adik saya sudah menikah, tapi istrinya akhirnya melakukan beberapa pinjaman, namun usahanya tidak lancar. Nah, saya ini bukan orang yang mampu. Saya ini bukan orang yang dalam kategori mampu, tapi ketika dia terlilit utang, saya sebagai keluarga tidak bisa membantu, padahal dia meminta bantuan saya. Apakah saya berdosa, Ustaz? Terima kasih banyak, selamat pagi. Oke, ini berarti membantu adik ya. Yes. Pertama, adik terlilit utang, mungkin kerentenir jelas salah. Tapi apakah kakak berdosa kalau tidak membantu? Nah, lihat adiknya dulu. Kalau adiknya itu perempuan, ya berarti ya dosa, karena kewajiban kita laki-laki ini kan terhadap 4 kelompok wanita. Ini adiknya laki-laki, Pak, karena kan tadi bilangnya istrinya yang meminjam. Oh, berarti istri dari adiknya. Ya. Oke, kalau memang istri dari adiknya,
maka kita hanya berkewajiban menyelamatkan istrinya dalam artian kehidupannya, Ya. makannya, minumnya, dan segala macam, daripada mati kelaparan atau mendapatkan sesuatu sekedar dibantu itu saja. Ya. Berarti yang kita bantu hakikatnya adalah adik perempuannya, karena suaminya mungkin mendapat kesulitan. Jawaban singkat saya begini ya kepada laki-laki. Kalau memang betul-betul mampu, bantu adik yang perempuan. Kalau betul-betul tidak mampu, ya pakai minimal nasihat, apa jalan keluar, apa pekerjaan, atau apa. Kan membantu tidak harus dalam bentuk uang, minimal bentuk makanan atau jalan keluar dan segala macam. Kalau betul-betul tidak mampu, ya sudah. Allah kan tidak akan pernah berikan beban kepada orang yang di luar kemampuan. Dalam hadis firman itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kira itu jawabannya. Baik, pendengar LRI di mana saja Anda berada, kita break sejenak. Yang kemana-mana tetap bersama kami di Pro 1.